Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Skolastika Larissa Zefira Emma dari kelas 12D, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2012100026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk pemenuhan UAS pada mata kuliah Sistem Informasi. Dan berikut untuk soalnya. Yang pertama, buatlah sebuah base script dengan fungsi untuk melakukan pengecekan angka genap dan ganjil, dan lakukanlah simulasi pada base tersebut. Lalu pertanyaan kedua atau suruhan yang kedua yaitu lakukan simulasi scripting yang melibatkan regular expression atau regex. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi Ubuntu untuk menjalankan program sesuai dengan dua perintah pada soal ini. Dan dua soal ini saling berkaitan satu sama lain. Karena itu kita akan mengeksekusinya di satu text editor nantinya. Oke, pertama ini kita sudah masuk ke terminal. Jadi saya akan membuat filenya dulu dengan ketik nano. Filenya uasso.sh. Kemudian enter, kita langsung masuk ke editornya. Kemudian ketik basepin echo ini berfungsi untuk memanggil atau menjemput output yang akan ditampilkan ketika kita memanggil program tersebut di terminal. Kemudian read min-p input. Ini salah. Read min-p. Lalu if angka %2 min EQ 0. Oke, selanjutnya dan kemudian echo. Ini akan saya jelaskan di akhir pembuatan ini. Oke, saya akan jelaskan mulai dari baris read ini. Jadi baris read ini berfungsi untuk membaca inputan yang masuk atau inputan yang akan dimasukkan oleh user. Dan min-p ini berfungsi untuk membaca inputan dalam bentuk apa yang dimasukkan oleh user. Jadi di sini habis read min-p, di sini kita diharuskan untuk menginput angka. Input angka nanti akan muncul output bahwa kita harus menginputkan angka. Nanti ini akan muncul di terminal saat kita menjalankan program. Nah, kemudian untuk menginput angka ini kita menginput angka. Jadi min-p ini berfungsi untuk membaca inputan apa yang akan kita input, dan di sini min-p adalah angka. Kemudian untuk baris if, nah ini itu merupakan ketentuan apa yang dimasukkan oleh si user. Nah, untuk ketentuannya itu tuh seperti ini, bisa dilihat dulu. Dan kemudian dari ketentuan ini program akan memproses apakah inputan ini merupakan
angka bilangan genap atau ganjil. Kalau misalnya angka tersebut merupakan bilangan genap, maka selesai kita menginputkan angka lalu enter, maka akan muncul pernyataan bahwa angka ini adalah bilangan genap. Nah, ini dijemput oleh echo. Kalau misalnya angka tersebut bukan merupakan bilangan genap, else, maka angka tersebut merupakan bilangan ganjil. Nah, ini untuk penyelesaian nomor 1. Nah, setelah itu bisa kita cek lagi yang sampai ada yang miss. Setelah itu bisa langsung kita save dengan Ctrl X, kemudian yes, kemudian enter. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Kita akan langsung menjalankan programnya dengan cara kita jemput dulu programnya bash uasso, kita panggil nama filenya. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini merupakan pernyataan yang keluar. Selanjutnya itu di sini saya akan menginputkan angka untuk melakukan pengujian apakah program tadi sudah berjalan dengan benar atau belum. Di sini saya akan menginputkan angka 6, apakah dia angka ganjil atau genap. Kita langsung enter. Oke, angka 6 ini adalah bilangan genap. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian lagi dan tidak lupa untuk menjemput si file dulu. Oke, ada kesalahan dalam penulisan nama file. Oke, kali ini saya akan memasukkan bilangan ganjil ya, karena tadi sudah genap. Coba angka 3, enter. Oke, angka 3 ini adalah bilangan ganjil. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menginputkan inputan yang inputan angka tapi dia dalam berupa kata atau huruf. Kita akan lihat apakah program masih bisa membaca dan memproses ataukah tidak. Since saya ingin menginput angka 1 tapi dalam bentuk kata atau ya angka 1. Kita enter. Ya, 1 ini adalah bilangan genap. Jadi salah ya teman-teman, jadi programnya belum benar. Nah, oleh karena itu kita memerlukan pola regex ini untuk penyelesaian nomor 2. Dan nanti di dalam text editor nanti kita juga akan menyeting supaya program itu hanya bisa memproses inputan yang merupakan angka harus diisi dan user harus memasukkan inputan tersebut di angka yang lebih dari 0 atau angkanya itu harus 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita langsung masuk saja ke text editor tadi dengan nano uasso.sh. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan menambahkan pola regex tadi itu ya, sesuai permintaan. Oke, di sini kita mulai menambahkan setelah baris read. Setelah baris read kita tulis if permisalan baru z ini akan saya tulis semuanya terlebih dahulu agar nanti tinggal dijelaskan satu kali.
Nah, ini untuk pola regexnya teman-teman, ketentuannya tuh yang harus diisi tuh apa saja atau rumus acuan supaya programnya itu bisa berjalan sesuai dengan permintaan. Nah, ini merupakan pola regexnya. Nah, ini belum selesai, kita lanjut dulu. Oke. Kalau sudah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari if ini, baris if. Nah, if min z angka ini, nah ini merupakan ketentuan apa yang harus dimasukkan oleh user. Ya, jadi kalau misalnya ini tadi itu berada di bawah naungan read min p, maka ini semua ini berada di bawah naungan min z ini. Di bawah naungan baris if ini maksudnya. Nah, kemudian di sini ada then out if. Jadi di sini user harus memasukkan inputan itu berupa angka dan harus lebih dari 0. Maaf, maksud saya untuk baris yang pertama ini user harus mengisi inputan, nggak boleh dikosongin, dan inputan tersebut juga harus lebih dari 0. Nah, sedangkan untuk baris alif ini, nah ini merupakan pola regexnya, di mana inputan tersebut akan diproses jika user menginputkan inputan itu dalam bentuk angka. Kalau misalnya inputan tersebut bukan dalam bentuk angka, maka nanti akan muncul pernyataan bahwa inputan harus dalam bentuk angka. Seperti itu. Dan ini pola regexnya. Ini yang menjadi kunci dari jawaban di nomor 2. Kemudian bisa kita save dengan Ctrl X. Ya, selalu enter. Baik, setelah itu kita akan melakukan pengujian terhadap program yang sudah kita buat di text editor tadi. Apakah pola regexnya itu berjalan atau tidak? Nah, yang pertama kita panggil dulu untuk filenya. Kemudian di sini saya akan melakukan tes untuk inputan 1. Apakah di inputannya output yang keluar dari inputan ini masih sama seperti sebelumnya yang salah tadi, atau dia sudah menghasilkan output sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di text editor. Nah, output yang diharapkan itu output yang memberikan pernyataan bahwa inputan harus diisi dengan angka. Kemudian ketik 1 dan enter, dan yap, ternyata benar, inputan yang keluar adalah inputan yang diharapkan. Inputan harus dalam bentuk angka. Berarti tidak ada masalah dengan program yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita cek lagi, uji lagi. Di sini saya akan memasukkan angka berupa tidak ada inputan, atau saya tidak akan memasukkan angka karena kita ingin mengecek apakah output yang keluar itu sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, output yang diharapkan ini maksudnya itu output yang memberikan pernyataan bahwa inputan harus diisi
dan harus lebih dari 0. Dan ternyata benar, output yang diharapkan itu merupakan harus diisi dan inputan harus lebih dari 0, berarti sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini juga membuktikan bahwa file atau program ini yang di dalam text editor ini tuh benar, tidak ada masalah. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Dan selamat pagi untuk kita semua. Semoga sehat selalu.